Dan pastinya pandemi COVID-19 ini menjadi tantangan tersendiri, terutama saat menjalani puasa di bulan Ramadan. Tantangan ini turut dirasakan warga negara Indonesia yang saat ini berada di negara lain. Dan mari kita cari tahu seperti apa pengalamannya. Kita terhubung melalui sambungan Skype dengan Iris Sabrina yang saat ini berada di Paris, Prancis. Halo Iris, Iris bisa diceritakan nggak seperti apa Halo. sih tantangannya ya, terutama Paris kan salah satu kota yang di lockdown, kemudian juga pandemik di sana cukup besar. Apakah memang ada tantangan ketika berpuasa di saat seperti saat ini? Halo, selamat pagi Mas Yuda dan Mbak Lady. Terima kasih karena telah memberikan platform untuk saya berbicara hari ini. Mengenai puasa, setiap hari puasanya makin panjang sih durasinya. Karena setiap hari waktu maghrib itu naik sekitar 1 sampai 2 menit dan jam subuhnya juga mundur. Jadi misalnya hari pertama puasa kita itu puasa kurang lebih sekitar 16 jam, tapi hari ini kita puasa kurang lebih sekitar 17 jam dan kemungkinan besar di akhir bulan puasa kita puasanya 18 jam. Wow, lama sekali ya. Lumayan lama, dan karena sekarang tuh lagi lockdown dan kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa ngabuburit, jadi kita harus cari tahu banyak cara buat menghibur diri di rumah, dan juga atur jam tidur dan waktu istirahat dan waktu sekolah supaya kita nggak drop badannya. Gimana cara menghibur diri di rumah dan juga seperti yang kita tahu kan umat muslim di Prancis ini cukup banyak. Nah ini gimana nih aturan yang diterapkan sama lockdown, taraweh juga apakah juga harus di rumah dan juga seperti apa sih selama bulan Ramadan ini perbedaannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Oh, tahun sebelumnya itu puasanya lebih panjang. Tahun lalu puasanya sekitar 20 jam. Tapi dulu kan masih boleh taraweh dan beribadah bersama-sama. Tapi sekarang kita nggak boleh. Jadi kita dianjurkan untuk beribadah di rumah. Kalau bisa nggak keluar rumah sama sekali, kecuali mau ke farmasi atau mau ke supermarket. Pokoknya kita keluar cuma boleh buat hal-hal yang benar-benar penting terkait makanan atau kesehatan gitu. Jadi kita ya puasanya di rumah dan untuk cara menghibur diri ya kita banyak ikut webinar yang kebetulan disediakan banyak sekali oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia yang ada di Prancis. Atau kita nonton Netflix, nonton YouTube, belajar, ikut kelas online. Lalu kalau kita tahu kan Paris salah satu kota wisata dan kota fashion pastinya ya. Ketika di lockdown pandemik semua pasti ditutup terutama mall, pusat perbelanjaan. Lalu seperti apa sih bentuk pembatasan sosial yang diterapkan di sana secara visual mungkin yang bisa Anda lihat dan bisa diceritakan kepada Iya dan kami? kabarnya juga ini mau dilonggarkan Iya. ya per tanggal 11 nanti. Gimana persiapannya di sana? Ya, jadi untuk social distancing atau protokol-protokol kesehatan yang harus dilakuin terkait COVID-19 masih sama sih seperti awal pertama kali kita di lockdown. Jadi kita harus pakai masker kalau keluar rumah, terus sampai rumah harus cuci tangan kurang lebih 20 detik pakai sabun, pakai hand sanitizer. Kita juga kalau mau jalan di jalanan harus minimal jaraknya 1 meter. Kalau olahraga juga kita cuma boleh sendiri dan kalau keluar rumah kita juga harus bawa surat pernyataan kalau kita punya kegiatan apa di luar rumah. Contoh, misalnya kita mau ke supermarket, kita harus tulis kalau kita mau ke supermarket gitu. Dan emang tanggal 11 Mei 2020 kita udah ada rencana bakalan dibuka lagi, udah nggak lockdown lagi, tapi secara bertahap dan semua warga Prancis bakal dapat masker gratis dari apotek. Dan untuk tempat umum yang boleh dibuka mulai tanggal 11 Maret itu cuma sekolah, tapi dari jenjang kindergarten sampai SD, dan untuk anak-anak SMP, SMA, dan kuliah tetap belum boleh masuk sekolah. Jadi 11 Mei ya, 11 Mei ya. Nah ini nanti gimana sih media di Perancis ini memberitakan mengenai COVID ya. Kalau di Indonesia ini kan selalu diberitakan jumlah kematian dan jumlah sembuh. Nah kalau di Perancis sendiri ini setiap harinya apakah ada reguler informasi resmi yang diberitakan dari pemerintah setempat? Iya, kita dapat informasi dari koran dan ada juga websitenya supaya kita tahu angka kematian, angka sembuh atau angka kasus yang baru, dan kita bisa akses data-data itu, dan kita juga tahu angka-angka dari negara-negara lain yang ada di Eropa.
Jadi informasinya transparan sih, lumayan. Ya, Aris, ini sudah berapa tahun tinggal di Paris dan apabila nanti pandemik sudah berakhir ya dan lockdown sudah dibuka, apakah Anda ingin segera pulang ke tanah air atau sementara masih ingin tinggal di sana melanjutkan kuliah dan kegiatan di sana? Sekarang aku udah tinggal di Paris lebih dari 1 tahun dan kayaknya kalau untuk pulang ke Indonesia belum dalam waktu dekat karena masih ada studi yang harus diberesin. Dan sekarang pesawat juga agak susah dicari karena kita nggak boleh keluar masuk dari EU. Jadi ya pasti stay di sini dulu, mungkin sampai tahun depan minimal. Iya, semoga lancar juga ya nanti studinya di sana. Tapi ini terakhir ya, sebelum nanti akan dilonggarkan, nanti kan tanggal 11 Mei. Ini kira-kira apa yang akan diburu atau yang akan dilakukan oleh Iris di hari pertama lockdown di sana akan dilonggarkan gitu? Aku mau piknik di depan Eiffel Tower. Itu bisa dibuka ya? Dibuka Iya. untuk umum? Dan mungkin pertama kali Eiffel Tower-nya sepi kali ya, tidak harus private tour untuk dapat momen foto di sana ya. Semoga gitu ya, soalnya aku udah mikir pasti semua orang juga mau piknik karena kita kan punya di sini kita ada 4 musim dan jarang panas. Jadi kalau panas pasti semua orang keluar terus mau piknik juga sama kayak aku. Iya ya, pasti kan juga physical distancing tetap ya karena hari pertama pasti sangat ramai banget dan juga masker juga jangan lupa pastinya ya. Iya. Terima kasih Iris Betul. sudah bergabung bersama kami di Connected Ramadan hari ini. Kalau kita sih bisanya dari filter-filter aja di Iya. Instagram ya, ada menara Eiffel di belakang itu udah seneng banget. Baik Aris, selamat berpuasa dan tetap jaga kesehatan di sana. Thank you, thank you.